Oke, sekarang bagian 2. Gue bakal ngejelasin macam-macam tipe input di form, macam-macam form macam-macam tipenya gitu loh. Langsung aja ya. Nih, ini kan yang tadi itu di part pertama, di bagian pertama itu kita udah ngebahas tipe teks. Itu untuk kita run dulu deh. Run. Nah, ini kan tipe teks tuh kayak gini. Ini teks area. Nah, sekarang gue mau ngasih lagi beberapa contoh yang lain. Misalnya yang email ini kita ganti misalnya password ya. Bagaimana cara Kalau password itu kan bulat-bulat gitu loh, nggak kelihatan tadi tulisannya. Nah, itu caranya kita tinggal ganti tipenya aja, tipe teks ini kita ganti jadi password. Nah, itu sekarang kita lihat, kita refresh. Nah, jadinya tuh kayak gini kalau tipe password. Terus misalnya kita mau gender gitu kan, jenis kelamin, kayak jenis kelamin gitu, kayak hanya ada satu pilihan gitu, kayak misalnya agama, itu kan cuma satu pilihan. Itu kita bisa pakai tipenya itu radio, misalnya kayak gini. Contohnya misalnya gender aja, jenis kelamin, label ini misalnya jenis kelamin, gender deh. Gender gimana sih tulisannya? Jenis kelamin aja, jenis kelamin. Nah, terus kita kasih lagi misalnya di sini laki-laki. Label di sini input tipe. Nah, di sini kita pakai tipenya radio. Name misalnya jenis kelamin. Terus value-nya itu misalnya laki-laki. Ini langsung kita tutup. Di sini kita tulis dulu laki-laki. Terus kita copy lagi laki-laki ini sini. Ini kita kasih BR, kita kasih enter. Terus kita lihat. Nah, jenis kelamin nih kita kasih ini ya biar kelihatan. Nah, ini kan kalau tipe radio itu kayak gini. Jadi kita cuma bisa pilih salah satu. Kenapa kita cuma bisa pilih salah satu? Karena name di sini itu sama, yang laki-laki sama ini perempuan. Sorry. Perempuan. Nah, ini kita ganti value-nya juga perempuan. Kita refresh. Nah, ini kan cuma satu, nggak bisa dua-duanya kita pilih. Itu tuh maksudnya tipe radio tuh kayak gitu. Nah, kenapa sih kok kita cuma bisa pilih salah satu? Karena name di sini itu sama, yang laki-laki sama perempuan. Kalau name-nya itu beda, misalnya yang ini jenis, itu nanti dua-duanya kepilih. Tuh, kayak gitu. Ini kan karena untuk jenis kelamin ini kan pasti cuma satu dong, ya kan? Nggak mungkin dua kayak gitu. Makanya ini name-nya itu harus sama, kelamin. Nah, ini untuk tipe radio. Terus selanjutnya bagaimana kalau kita mau misalnya kayak hobi itu, yang checklist gitu, kan bisa banyak pilihan. Ini kan cuma satu pilihan kalau radio button itu. Kalau yang untuk banyak pilihan, kita bisa pakai tipe checkbox. Itu langsung kita kasih contoh aja. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy biar cepat. Terus kita enter di sini. Yang ini misalnya hobi. Misalnya yang ini futsal.
Yang ini misalnya berenang. Ini name-nya kita ganti hobi. Nah, tipenya itu kalau untuk yang checklist itu kita ganti jadi checkbox. Yang ini juga kita ganti jadi checkbox ya. Value-nya yang ini futsal, yang ini berenang. Nah, jadi maksudnya name di sini itu kan untuk pengenal di file selanjutnya itu, untuk yang di action nanti. Itu maksudnya name di sini. Jadi kenapa name-nya hobi ini sama? Karena kan ini kan masih satu kategori gitu loh, masih sama-sama hobi. Jadi nanti masih di satu field database ibaratnya kayak gitu. Nah, value-nya itu ya nilai yang nanti dikirim ke dalam database. Makanya ini yang kalau futsal ya futsal, kalau berenang ya berenang. Ini kita kasih contoh satu lagi, kita copy misalnya yang futsal itu jadi misalnya hobi sepeda, naik sepeda aja deh, sepeda. Ini value-nya kita ganti jadi sepeda. Misalnya main sepeda. Terus kita lihat di sini. Nah, hobi ya. Ini kan bisa kita pilih semua kayak gitu. Ini untuk tipe checkbox. Terus kemudian kalau untuk tahun kayak gitu, untuk tahun itu kita bisa pakai select option. Kalau untuk tahun kan biasanya kayak gitu ya, kayak gini nih. Bentar. Label tahun. Aduh, salah lagi. Label. Terus contohnya itu kayak gini misalnya. Select. Salah. Select option. Kasih value. Misalnya di sini 2017. Misalnya 2015. Ini 2016. Ini 2017. Yang ini kita kasih 2017, 2016, 2015. Ini langsung kita contoh. Ini kita kasih enter dulu di sini. Kita kasih enter. Kita refresh. Nah, untuk tahun kan kayak gini, ya kan? Kenapa yang pertama value-nya kosong? Karena itu kan user itu kan belum masih pilihan kan, jadi dia belum menentukan nilainya yang akan diinput ke dalam database. Maksudnya tuh kayak gitu. Kenapa yang pertama kosong? Sebenarnya nggak masalah sih kalau ini kita hapus juga. Jadi dia langsung 2017 kayak gini. Terus kemudian kalau kita mau masukin ini kan udah apalagi yang belum ya? Contohnya input tipe, ini label udah nih. Sekarang option apa ya? Misalnya ini ada input tipe hidden. Name-nya misalnya di sini samain aja ya, hidden. Value-nya misalnya seto. Ini kalau kita lihat, ini tuh nggak akan kelihatan karena hidden begini. Karena tipenya ini hidden. Jadi ini tuh digunakan untuk data-data yang sangat rahasia gitulah, yang nggak harus untuk ditampilin di halaman web nanti. Itu maksudnya kayak gitu.
Nah, jadi dia apa? Meskipun kosong, nggak tampil apa-apa di web, dia tetap akan mengirimkan nilai dari value-nya di sini nih. Maksudnya tuh kayak gitu. Nah, terus ada juga contoh misalnya file, input file, salah, input tipe, aduh ngaco sih jadinya, input tipe file, misalnya name-nya file, name-nya file, terus nanti jadinya kayak gini ya. Langsung lihat, ini kita kasih enter dulu. Kita kasih enter. Nah, untuk tipe file itu kayak gini. Jadi untuk upload gambar, upload dokumen yang lain tuh kayak pakainya input tipe file. Tuh ya. Terus ada apa lagi ya? Misalnya ini kan kayak gini ya kan, kalau sekarang bagaimana di sini biar di fieldnya di formnya ini ada tulisannya. Misalnya itu caranya tinggal kita kasih placeholder, tinggal kita kasih placeholder. Misalnya masukkan nama. Ini kita refresh. Nah, jadi di sini tuh di formnya itu ada tulisan masukkan nama. Jadi kalau kita klik, kita tulis, dia hilang. Jadi untuk menampilkan nama, untuk menampilkan teks di dalam formnya itu kita bisa pakai placeholder. Ya, ini kayaknya contoh formnya udah semua. Jadi video kali ini sampai di sini aja. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung komentar. Nanti insya Allah gua jawab. Ya udah, video kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih.